Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang proses izin industri pada industri kayu. Yang beranggotakan yang pertama ada Syahrul Ramadan, yang kedua ada Nabila Utami, yang ketiga Bait Mamul Wafa, dan yang keempat ada Abdurrahman yang berhalangan hadir karena sedang pemulihan setelah operasi. Adapun poin-poinnya akan dibahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua proses penggergajian, yang ketiga proses pengeringan, yang keempat langkah-langkah HI, dan yang kelima ada pelaporan. Baik, untuk proses yang pertama itu ada pendahuluan. Untuk industri kayu itu, yang pertama itu yang dibuat itu adalah kayu. Kayu itu merupakan sebuah material yang mana termasuk salah satu bahan bangunan yang berasal dari tumbuhan. Kayu juga itu terdiri dari bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena proses lignifikasi. Adapun kayu itu terdiri atas selulosa, hemiselulosa, lignin, air, dan senyawa ekstraktif. Dan untuk industri kayu merupakan industri yang mengolah bahan berkayu menjadi produk yang masih menampakkan bentuk kayu atau tidak menampakkan bentuk kayu. Industri ini dapat bergerak di bidang kerajinan kayu, bagian bangunan, custom design, ataupun furnitur. Adapun bentuk dari produk dari industri kayu ini yaitu dapat berupa kursi, meja, atau lemari yang berdimensi besar, atau seperti gantungan kunci, terus ukiran kaligrafi, sumpit, dan perabotan rumah lainnya yang berukuran kecil. Kayu itu memiliki beberapa bagian yang mana dapat diketahui dengan cara proses pemotongan melintang batang pohon. Bagian kayu itu antara lain empulur, cincin pertumbuhan, kayu teras, kayu gubal, dan kulit kayu. Pada setiap bagian kayu tersebut memiliki keunggulannya sendiri ketika dijadikan sebuah produk jadi. Lanjut. Dalam proses industri kayu, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu sebuah proses penggergajian, yang mana sebuah proses penggergajian ini merupakan proses unit pengolahan yang menggunakan bahan baku dolok dan alat utama sebuah bilah gergaji mesin sebagai tenaga penggeraknya. Jadi bahan baku kayu itu nanti akan dipotong menggunakan gergaji atau mesin, yang mana bahan kayu ini merupakan bahan primer yang masih benar-benar baru diambil dari hutan yang akan dipotong menjadi bahan setengah jadi, yaitu bahan sekunder. Dan nanti bahan sekunder ini akan diubah lagi menjadi bahan tersier atau produk jadi. Lanjut. Proses selanjutnya yaitu proses pengeringan. Kayu yang sudah dipotong kemudian dapat diangin-anginkan agar dapat menyesuaikan kadar kayu sebelumnya di, sebelum dimasukkan ke proses pengeringan. Kayu dapat maksimal. Kayu yang sudah diukur masuk ke dalam proses pengeringan. Kayu dikeringkan pada waktu dan suhu tertentu untuk mendapatkan kualitas yang sesuai dengan produk yang akan dihasilkan. Lanjut. Langkah-langkah izin industri, yang pertama ada identifikasi bahaya. Pada proses yang terdapat dalam industri kayu, terdapat proses bahaya seperti kelalaian pada saat penggergajian yang dapat menimbulkan bahaya fisik, yaitu luka yang serius akibat benda tajam dalam penggergajian, lalu kontak langsung dengan mesin yang sedang menyala, dapat menyebabkan luka bakar akibat pengeringan. Faktor manusia adalah pada saat pengeleman dan perakitan. Pekerja dapat tertimpa kayu pada saat pengangkat kayu yang dapat mengakibatkan memar dan lecet pada bagian tubuh yang tertimpa kayu. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu penilaian dan prioritas. Penilaian dapat dilihat dari seberapa besar resiko yang ditimbulkan terhadap pekerja
dan seberapa besar kemungkinan bahaya tersebut terjadi. Contohnya, kasus tertimpa kayu termasuk ke dalam kategori moderate yang bernilai 3, yang berarti risiko ini dapat terjadi namun tidak sering dan dapat menyebabkan cedera ringan. Lanjut. Tahapan izin selanjutnya ada pengendalian. Hierarki pengendalian yang merupakan suatu tahapan tingkatan yang digunakan dalam pencegahan dan pengendalian risiko yang mungkin terjadi. Menurut OHSAS 18001/2007 memiliki standar bahwa mengendalikan risiko terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama ada eliminasi. Eliminasi adalah suatu pengendalian risiko yang bersifat permanen dan harus dicoba untuk diterapkan sebagai pilihan prioritas pertama. Yang kedua ada substitusi. Substitusi dimaksudkan untuk menggantikan bahan-bahan dan peralatan yang lebih berbahaya dengan yang kurang berbahaya atau yang lebih aman, sehingga pemaparannya selalu dalam batas yang masih diterima. Yang ketiga ada rekayasa teknik atau pengendalian, termasuk merubah struktur objek kerja untuk mencegah tenaga kerja terpapar kepada potensi bahaya, seperti pemberian pengaman mesin, penutup ban berjalan, pembuatan struktur fondasi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada pengendalian administrasi. Ini dilakukan dengan menyediakan suatu sistem kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Yang terakhir ada pelindung diri. Alat pelindung diri atau yang biasa disingkat APD merupakan sarana pengendalian yang digunakan untuk jangka pendek dan bersifat sementara jika sifat pengendalian lebih permanen belum dapat diimplementasikan. Kemudian pelaporan dari industri kayu. Yang pertama, bagian pekerjaan dari logyard. Sumber bahaya, tumpukan kayu yang memiliki potensi bahaya, di antaranya alas lantai bahan baku yang licin. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu kepala tertimpa kayu dan kaki tangan terjepit. Penilaian resiko termasuk ke dalam 3C yang termasuk ke dalam level tinggi. Kemudian yang kedua ada cutting, sumber bahaya dari mesin cutting. Potensi bahaya yang dapat ditimbulkan, potensi bahaya dari mesin cutting dan serpihan kayu. Risiko yang dapat ditimbulkan yaitu tangan terjepit mesin dan jari terpotong. Penilaian risiko termasuk ke dalam 2D yang termasuk kategori menengah. Bagian pekerjaan glue speedy dari sumber bahaya lem dan kayu memiliki potensi bahaya dari bau lem yang menyengat, tumpahan sisa lem. Kemudian resikonya bisa mengakibatkan ispa dan iritasi kulit. Penilaian risiko termasuk ke dalam 3C yang termasuk ke dalam level tinggi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.